Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Pusat Update RPP. Pada video kali ini saya akan membahas soal penilaian akhir tahun atau disingkat PAT atau kalau dulu disebut UKK ya, ulangan kenaikan kelas. Khusus untuk kelas 5, tema 9 bagian ke-1. Nah, bagian ke-1 ini terdiri dari muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Soal-soal ini berdasarkan kurikulum 2013 revisi yang paling baru. Jadi kurikulum yang digunakan sekarang dan berdasarkan materi-materi yang dipelajari sekarang ini. Baik, sebelum dilanjut, silahkan subscribe dulu channel Pusat Update RPP. Jangan lupa klik tanda like-nya dan klik juga tanda loncengnya. Kita lanjut saja ke soal nomor 1. Iklan media cetak biasanya terdapat di A. Televisi, B. Majalah, C. Radio, D. Internet. Nah, ini iklan media cetak ya. Biasanya terdapat di mana? Nah, kalau media cetak ini terdapat di, misalnya salah satu contohnya di majalah ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini iklan memiliki unsur-unsur dalam pembuatannya. Berikut yang tidak termasuk unsur-unsur iklan. A. Kalimat iklan, B. Harga produk, C. Nama pabrik, D. Nama produk. Nah, ini yang bukan ya, yang bukan termasuk unsur-unsur iklan. Nah, ini jawabannya adalah nama pabrik ya. Jawabannya nama pabrik. Jadi kalau kalimat iklan, harga produk, nama produk, justru ini adalah unsur-unsur iklan. Nah, yang tidak termasuk unsur-unsur dalam pembuatan iklan itu adalah salah satunya ini nama pabrik ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Bahasa dalam media cetak iklan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ini maaf salah tulis ya. A. Singkat, padat, dan jelas. B. Banyak mengandung kata konotasi. C. Isinya bersifat subjektif. D. Tidak memiliki daya sugesti. Nah, ini jawabannya yang pasti ini singkat, jelas, dan padat ya. Jawabannya A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut yang termasuk unsur dalam sebuah iklan elektronik dalam media radio adalah A. Disampaikan dengan gambar, B. Menuliskan nama produk dengan menarik, C. Disampaikan dalam bentuk audio, D. Menggunakan video animasi. Nah, ini yang jelas jawabannya ini C. Disampaikan dalam bentuk audio, kan namanya juga iklan elektronik dalam media radio ya, pasti hanya suara saja atau audio. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Iklan yang mengkombinasikan unsur suara, gambar, dan gerak terdapat pada A. Koran, B. Majalah, C. Radio, D. Televisi. Awas nih, kata kuncinya suara, gambar, dan gerak. Nah, ini jawabannya televisi ya, pada iklan televisi ya. Baik, kita lanjut. Ini jawaban nomor 5 adalah D. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Salah satu ciri iklan kolom adalah A. Tidak menggunakan ilustrasi grafis, B. Terdiri atas 2-3 baris, C. Berupa kalimat-kalimat pendek, D. Berisi penawaran dan ajakan untuk membeli produk. Nah, ini ciri-ciri iklan kolom ya. Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya ya ini D ya. Nah, berisi penawaran dan ajakan untuk membeli produk. Nanti silahkan dicek ya, di koran biasanya ada iklan kolom. Nanti silahkan dilihat. Pasti berisi penawaran dan ajakan untuk membeli produk. Selain itu ada gambarnya ya. Ada gambar dari iklan produk tersebut. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7.
Memberi informasi kepada khalayak ramai dan menyarankan seseorang untuk membeli suatu produk merupakan titik-titik sebuah iklan. A. Tujuan, B. Ciri-ciri, C. Unsur, D. Pengertian. Nah, ini jawabannya adalah tujuan, ya. Tujuan dari sebuah iklan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Contoh iklan layanan masyarakat antara lain A. Iklan berduka cita, B. Iklan larangan menggunakan narkoba, C. Iklan penawaran barang, D. Iklan produk baru. Nah, ini jawabannya salah satu contohnya adalah iklan larangan menggunakan narkoba. Jadi iklan yang dibuat biasanya oleh pemerintah, ya, ditujukan untuk semua masyarakat. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Iklan di samping termasuk jenis iklan. Ini coba diperhatikan ini gambarnya, ya. Nah, iklan ini termasuk jenis iklan apa? A. Permintaan, B. Pemberitahuan, C. Penawaran, D. Pengumuman. Nah, ini yang jelas jawabannya adalah berupa iklan penawaran. Nah, iklan penawaran suatu makanan ini, ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini iklan yang terdapat pada gambar termasuk iklan A. Kolom, B. Baris, C. Pemberitahuan, D. Jasa. Nah, ini tadi yang dibicarakan tadi di soal-soal sebelumnya, ini adalah iklan kolom, ya. Seperti ini bentuknya iklan kolom itu, ya, seperti nomor 10 ini. Nah, iklan mobil ini, ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, ini muatan pelajaran IPA, ya, mulai dari nomor 11. Segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa adalah pengertian dari A. Materi, B. Senyawa, C. Zat tunggal, D. Campuran. Nah, ini pengertian dari materi. Jawabannya A. 12. Zat yang terdiri atas beberapa jenis materi adalah pengertian dari A. Senyawa, B. Campuran, C. Zat tunggal, D. Materi. Nah, ini jawabannya adalah B. Campuran. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan tabel ini, ya. Nomor 1 garam, nomor 2 oksigen, nomor 3 karbon, nomor 4 asam cuka, nomor 5 emas. Nah, pertanyaannya, kelompok zat tunggal berupa unsur. Nah, ini kelompok zat tunggal tapi berupa unsur adalah A145, B235, C234, D123. Nah, ini unsur itu adalah suatu zat yang tidak dapat diuraikan ke dalam bentuk yang sederhana lagi, ya. Jadi tidak bisa diuraikan lagi. Itu namanya unsur. Nah, ini jawabannya adalah ini. Oksigen, karbon, dan emas. Nah, ini merupakan zat tunggal berupa unsur, ya. Ada banyak lagi zat tunggal berupa unsur itu. Nah, silahkan komen di bawah, ya, berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang lainnya. Dan ini juga sudah dipelajari di tema 9 ini, khusus muatan pelajaran IPA. Nah, jawabannya adalah B. 2, 3, 5. Oksigen, karbon, dan emas. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Pengertian zat campuran homogen adalah, nah, ada jenis-jenis zat campurannya, ada zat campuran homogen, zat campuran heterogen. Nah, ini zat campuran homogennya ini. A. Zat berbeda yang tidak dapat menyatu dengan sempurna. B. Zat yang berbeda dapat menyatu secara merata. C. Zat yang dapat menyatu secara merata. D. Zat yang tidak dapat menyatu. Nah, ini awas, hampir mirip jawabannya, ya, hampir mirip, harus teliti. Ini jawabannya ini. Nah, zat yang berbeda yang menyatu secara merata. Nah, ini, ya. Kalau C ini tidak disebutkan perbedaannya, jadi jawaban yang tepatnya ini adalah B. Sekarang nomor 15. Segelas kopi yang diseduh merupakan perpaduan titik-titik materi, ya. Nah, ini perpaduan beberapa materi ini segelas kopi itu, ya. Baik, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C, ya. Jawabannya
C. Terdiri dari 2 materi. Kalau segelas gula kopi, nah itu baru 3 materi. Nah kalau ini segelas kopi, berarti air dan kopi, 2 materi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 16. Air sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Air adalah zat tunggal yang merupakan, nah tadi sudah dijelaskan ya, A. senyawa, B. unsur, C. campuran, D. materi. Nah ini air. Nah ini air, jawabannya ini adalah jawabannya air itu adalah senyawa ya. Kenapa senyawa? Karena air terdiri dari 2 unsur, yaitu oksigen dan hidrogen, makanya disebut senyawa ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 17. Contoh campuran heterogen yang sering kita lihat di sekitar kita diantaranya, nah ini campuran heterogen sekarang. A. larutan oralit, B. air kopi tumbuk, C. air sirup, D. teh manis. Nah ini jawabannya air kopi tumbuk, karena dia tidak menyampur secara merata ya. Nah ini merupakan contoh campuran heterogen. Sekarang kita lanjut ke nomor 18. Campuran garam dan air, zat penyusunnya adalah, nah ini garam dan air ya. Zat penyusunnya adalah A. zat padat dengan zat cair, B. zat padat dengan zat padat, C. zat cair dengan zat cair, D. zat padat dengan zat gas. Nah ini jawabannya pasti ini A ya. Garam itu zat padat dan air zat cair. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Air merupakan zat tunggal yang terbentuk dari, nah tadi sudah dijelaskan ya, apakah A, B, C, atau D. Nah air ini merupakan zat tunggal yang terbentuk dari oksigen dan hidrogen, makanya disebut senyawa karena perpaduan 2 unsur. Nah, kalau 1 unsur saja, nah itu tidak disebut senyawa ya, karena unsur itu tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Baik, kita lanjut ke soal nomor 20. Sifat campuran dari air sirup yaitu campuran tersusun atas, nah ini ya, sirup terdiri atas berapa unsur atau senyawa. Nah ini jawabannya terdiri dari A1, B2, C3, D4. Nah terdiri dari 3 unsur atau senyawa: air, gula, dan sari buah. Nah ya. Baik, kita lanjut ke bagian kedua, jasing jawaban singkat. Nomor 21. Iklan yang menawarkan pengobatan alternatif termasuk iklan yang berhubungan dengan bidang. Nah, kalau pengobatan itu jelas ini di bidang kesehatan ya. Ini jawabannya kesehatan. Baik, sekarang nomor 22, lihat dulu ini contoh iklan ya, yang terdapat pada gambar adalah jenis iklan apa ini? Nah, ini iklan yang tadi, layanan masyarakat. Nah, ini iklan layanan masyarakat. Baik, ini sudah jelas ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 23. Segelas es teh merupakan zat campuran. Nah, segelas es teh, nah ini zat campuran homogen karena bisa menyampur secara merata tanpa terlihat berpisah ya, terpisah. Kalau bercampurnya secara merata, ini zat campuran homogen. Baik, kita lanjut ke soal nomor 24, nomor terakhir. Campuran debu dengan udara, zat penyusunnya adalah ya, debu ini dengan udara ya, udah jelas kalau debu itu zat padat. Nah, kalau udaranya ya zat gas ya, zat gas. Nah ini isinya, jadi debu itu campuran antara zat padat ini ya, zat padat dengan udara, ini zat gas ya. Baik, sampai di sini dulu video kali ini, yaitu pembahasan soal penilaian akhir tahun kelas 5 tema 9 bagian ke-1 muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik subscribe channel Pusat Update RPP, klik juga tanda like-nya, klik juga tanda loncengnya, dan silahkan share melalui akun media sosial kalian agar bisa belajar bersama dengan teman-teman yang lainnya.
Baik, sampai berjumpa kembali di video berikutnya.